Selamat malam, selamat datang di Konspirasi Prabu. Pemilu 2024 semakin dekat, namun peta politik masih belum menentu. Arah koalisi yang masih dinamis membuat pergerakan para elit pun menimbulkan banyak spekulasi di tengah masyarakat. Kali ini saya akan mengundang para pengamat yang paling vokal, paling aktif bersuara tentang politik agar mereka bisa berbicara politik tanpa sekat, tanpa batas. Dalam Konspirasi Prabu malam ini. Sebelum kita mulai ke bahasan utama, kita beralih dulu ke isu-isu yang tengah hangat di kalangan masyarakat. Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay. 2 tersangka yang merupakan suami istri itu dijerat Undang-Undang ITE. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay di Jakarta. Tersangka ini merupakan pasangan suami istri berinisial ABF dan W. Mereka ditangkap di kawasan Bantul, Yogyakarta. Menurut polisi, 2 tersangka ini membuat website palsu, menyertakan tanggapan positif dari para pembeli sebelumnya untuk menipu calon pembeli agar percaya. Selain itu, para pelaku juga mengharuskan pembeli untuk membayar booking fee sebesar Rp50.000. Kalau dalam kurun waktu 1 jam tidak dilunasi, maka tiketnya akan hangus. Perkembangan dari hasil penyelidikan itu, kami telah mengamankan 2 orang, yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay. Berdasarkan penyidikan sementara, ada 60 orang yang tertipu. Kerugiannya bahkan mencapai Rp270 juta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Diduga dianiaya teman sekolahnya, seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhir usai dirawat 3 hari di rumah sakit karena luka di kepala dan juga di tubuhnya. MH, siswa kelas 2 sekolah dasar di Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat ini dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. MH diduga meregang nyawa usai dikeroyok oleh teman sekolahnya. Ini terungkap setelah korban bercerita pada dokter yang menanganinya. Dari hasil pemeriksaan, korban luka memar di kepala, rahang, dada, dan punggungnya. MH dibawa ke rumah sakit karena sesak napas dan mengeluh sakit di punggung. Kita nggak nyangka itu penganiayaan, pas langsung saya bawa ke rumah sakit Primaya. Sama dokter juga, anak itu nggak ngaku, mungkin diancam atau gimana gitu, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Ya setelah dokter menanya sampai 4 kali, baru dia ngaku gitu, bahkan itu dipukulin lah gitu. Karena kata dokter itu cuman tahu Dede sama dokter aja katanya. Itu pukulinnya sama siapa katanya? Katanya kata anak itu katanya, cuman kan itu tidak berlanjut karena suaranya udah nggak ada. Sementara itu, Polsek Sukaraja masih menyelidiki dugaan kekerasan di sekolah ini. Polisi telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk hasil visum dari rumah sakit. Kami akan menindaklanjuti informasi tersebut ke sekolah maupun memintai keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat. Itu dugaannya apa? Itu masih dalam penyelidikan, dugaan-dugaan itu baru informasi, sebab dari pihak korban belum melaporkan apapun kepada kita, hanya kita mendapat informasi langsung ke sini, ke tempat penguburan, ke rumah korban. Keluarga korban diketahui tidak membuat laporan ke polisi dan menolak jasad MH untuk diotopsi. Pihak keluarga juga tidak menuntut apapun dari kejadian ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mahfud MD mengungkap awal mula terbongkarnya kasus korupsi BTS 4G dengan tersangka Johnny G. Plate. Kejagung juga menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. PLT Menkominfo Mahfud MD mengungkap proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak 2006 dan bermasalah pada anggaran tahun 2020. Proyek senilai 28 triliun ini diminta
dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Menurut Mahfud, dari dana 10 triliun itu dikorupsi 8 triliun rupiah. Kejanggalan juga ditemukan saat laporan pembangunan tower hanya 1.200. Padahal proyek ini seharusnya membangun 4.200 tower. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit. Yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak. Karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam kasus korupsi BTS ini, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Kejaksaan Agung juga telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal ke luar negeri 23 orang. Salah satu yang juga telah diperiksa adalah adik kandung Menkominfo sendiri Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Kejagung menyebut tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Jelang tahun politik 2024, para bakal calon legislatif mulai bermunculan dari berbagai kalangan. Salah satu yang menarik perhatian adalah mereka yang berasal dari dunia jurnalistik. Apa yang menjadi motivasi mereka berjuang di gelanggang politik? Tahun politik 2024 sudah semakin dekat. Banyak partai politik mulai aktif melakukan manuver untuk merebut hati rakyat demi kursi-kursi di pemerintahan. Berbagai strategi juga dilakukan oleh masing-masing partai. Contohnya seperti menggunakan artis terkenal yang ikut maju sebagai calon dewan. Tapi bukan hanya para artis saja, banyak jurnalis pun terlihat terjun langsung di pesta politik mendatang. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan ya di kalangan masyarakat. Tapi ini bukan kali pertama loh kita melihat wartawan ikut ke dalam politik praktis. Contohnya Mutia Hafid yang sebelumnya merupakan wartawan perang terjun dalam politik praktis sejak tahun 2006 dan memegang peran penting di legislatif saat ini. Ia memimpin 47 anggota Komisi 1 DPR RI dari berbagai partai politik serta 4 wakil ketua Komisi 1. Lalu juga ada Putra Nababan dan Muhammad Farhan, 2 jurnalis senior di Indonesia yang ikut serta dalam pesta politik di tahun 2019 lalu. Memasuki tahun politik 2024, semakin banyak jurnalis aktif yang mencoba bersaing untuk menjadi wakil rakyat. Salah satunya Partai Perindo yang kali ini mengirim beberapa jurnalis untuk maju sebagai calon anggota dewan. Sebut saja beberapa nama jurnalis tersohor di negeri ini seperti Prabu Revolusi, Aiman Wicaksono, Tommy Cokro, Ratu Nabila, hingga Dian Mirza. Kita akan bicara seru tentang politik sesaat lagi bersama tamu-tamu saya yang hadir di Konspirasi Prabu hari ini.